Kita mulai Ji, karena sudah 16.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semuanya Ji? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya ya segenap mahasiswa mahasiswi dari Prodi Manajemen ya dan Teknik Industri Unimugo ya. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sore hari ini kita akan sama-sama mendalami kembali ya terkait integrasi Islam dan sains dan teknologi. Namun sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waktunya ya sampai ya, sebelum azan maghrib lah ya, biar ada persiapan untuk sholat maghrib. Pertama diawali presentasi dari Prodi Manajemen ya. Saya kira segera aja, silakan. Nanti kalau ada waktu saya isi closing sebentar. Tafadhol. Ya, langsung dimulai aja ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil susun yaitu legasi Islam dan ilmu pengetahuan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Maisandra Dwi Anzahra dan rekan saya yaitu Syafitri Ismawati. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada hakikat ayat-ayat Allah, yang kedua ada
melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Yang ketiga ada interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat dengan perkembangan saintek. Yang pertama itu hakikat ayat-ayat Allah. Yaitu dalam Al-Quran, keberadaan dan keesaan Allah serta sifatnya dapat dipahami melalui berbagai kejadian dan benda-benda di alam. Semua hal ini disebut ayat, yang berarti bukti kebenaran dan pengetahuan mutlak. Ayat-ayat Allah mencakup segala sesuatu di alam semesta yang menunjukkan keberadaan dan sifatnya. Mereka yang menyadari bahwa seluruh alam adalah ayat-ayat Allah akan selalu mengingat hal ini. Allah mendorong manusia sebagai cara untuk memahami kebesaran. Selanjutnya, ayat Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 10-17. Air hujan sebagai sumber kehidupan, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam, siang, malam, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, dan lautan, gunung dan sungai sebagai petunjuk arah. Semua ciptaan adalah tanda kekuasaan Allah bagi yang berpikir. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang berakal untuk merenungkan hal-hal yang sering diabaikan yang dianggap kebetulan atau keajaiban alam melalui ayat-ayatnya. Mereka memahami kekuasaan dan kesempurnaan ciptaan Allah yang tak terbatas. Bagi orang berakal, segala sesuatu di dunia adalah tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13, yaitu dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menundukkan langit dan bumi bagi manusia melalui sains dan teknologi yang diberikan kepada mereka yang berpikir. Pemikiran tentang bagaimana dan mengapa menciptakan cabang sains astrofisika dalam kosmologi. Selanjutnya melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Al-Quran sebagai kitab suci Islam mengandung banyak ayat yang dapat dihubungkan dengan penemuan ilmiah modern. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang berbagai fenomena alam dan penciptaan alam semesta jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Berikut beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Yang pertama adalah penciptaan alam semesta. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan memikirkan bahwa mungkin telah dekat waktu kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan mana lagi mereka akan beriman kepada Al-Quran itu? Al-A'raf ayat 185. Ayat ini mengindikasikan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah untuk memiliki keteraturan. Yang kedua adalah cahaya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan itu akan seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu dengan zaitun yang tumbuh. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ayat ini menggambarkan proses penciptaan cahaya yang
menggambarkannya dengan perumpamaan yang mirip dengan konsep ilmiah modern. Selanjutnya, melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Teknologi yaitu berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang pendudukannya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Ayat ini menunjukkan bahwa teknologi telah ada sejak zaman dahulu dan dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Selanjutnya, interkoneksitas dalam memahami tahu lah. Mic-nya di-unmute ya. Selanjutnya, interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat dengan perkembangan sainteks. Yang pertama, sains sebagai alat untuk memahami ayat kauniyah, yaitu sains dapat membantu manusia dalam memahami fenomena alam dan menentukan keteraturan serta hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Dengan memahami ayat-ayat kauniyah melalui sains, manusia dapat semakin menghargai kebesaran Allah dan memahami makna penciptaan. Yang kedua, teknologi sebagai alat untuk menyebarkan ayat qauliyah. Teknologi memungkinkan penyebaran Al-Quran dan pesan-pesan Islam kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Dan yang terakhir, sains dan teknologi sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Penemuan-penemuan ilmiah yang mendukung ayat-ayat Al-Quran semakin memperkuat keyakinan umat Islam terhadap kebenaran Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Memahami ayat-ayat Allah merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan merenungkan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah serta memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi, manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Interkoneksitas antara ayat-ayat Allah dan perkembangan sains dan teknologi menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi justru mendorong manusia untuk terus mencari ilmu dan memahami alam semesta. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan pertanyaan dapat disampaikan langsung, raise hand atau kolom chat. Alhamdulillah sudah ada itu satu ya. Dari Mbak Rena Hartini Natang, S1 Teknik Industri.
Langsung dijawab atau ditampung dulu ya, Pak? Boleh. Mau dibuka berapa termin? Langsungnya nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain deh. Biar lebih efisien waktunya. Atau maaf Pak, sambil nunggu yang presentasi selanjutnya. Mau ini langsung yang teknik industri presentasi ya. Gitu. Oke, silakan pada teman-teman dari teknik industri yang bertugas sore hari ini. Berarti nanti pertanyaannya disampaikan ditujukan ke kelompok manajemen atau kelompok teknik industri. Izin share screen, Bang. Silakan. Sudah muncul, Bang, share screen-nya, Bang. Kelas, sambut, sambut. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Adi dari Prodi Teknik Industri.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Untuk pembahasannya itu ada tiga. Yang pertama itu hakikat ayat-ayat Allah. Yang kedua ada melihat ayat tentang berhubungan dengan sains dan teknologi. Lalu yang ketiga ada interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat dengan perkembangan saintek. Sebelumnya, Islam adalah agama yang menyelaraskan antara wahyu atau Al-Quran dan akal. Al-Quran mengandung petunjuk spiritual, moral, dan juga memberi perhatian pada fenomena alam yang dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini akan membahas bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan dapat diintegrasikan melalui pemahaman ayat-ayat Allah. Langsung ke pembahasan yang pertama itu hakikat ayat-ayat Allah. Ayat Allah merujuk pada tanda-tanda atau petunjuk yang diberikan Allah dalam Al-Quran maupun di alam semesta. Kedua jenis ayat di bawah itu menuntut kita untuk berpikir dan memahami keteraturan alam sebagai tanda kebesaran. Untuk dua ayatnya itu ayat kauliyah atau tertulis, itu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu ayat kauniyah atau tercipta, tanda-tanda Allah di alam semesta atau fenomena alam. Untuk ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan teknologi, banyak ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan fenomena alam yang relevan dengan sains dan teknologi. Itu seperti yang pertama Al-Hadid, surat 57 ayat 25, yang memiliki arti, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Itu sebagai contoh teknologi metalurgi dan industri besi. Lalu ayat yang kedua itu Arum, surat 30 ayat 48. Allah mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Itu sebagai contoh fenomena meteorologi dan siklus air. Lalu contoh yang ketiga itu surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Itu teori Big Bang. Ayat-ayat itu mendorong umat Islam untuk menggali lebih jauh tentang fenomena alam melalui riset ilmiah. Lalu ada pembahasan berikutnya, ayat-ayat terkait sains. Islam mengajarkan agar umatnya membaca dua kitab sekaligus, Al-Quran dan kitab alam. Tafakur merenungkan alam semesta untuk mendalami makna dari ayat-ayat Allah. Setiap temuan ilmiah seharusnya memperdalam keyakinan terhadap kebesaran Allah. Bukan sekedar pengamatan materialistik. Contoh lain itu struktur molekul air atau H2O dan bagaimana elemen ini menopang kehidupan di bumi. Merupakan salah satu bentuk ayat yang mencerminkan keajaiban Allah. Yang selanjutnya itu interkoneksitas. Interkoneksitas Interkoneksitas dalam memahami ayat dengan perkembangan saintek. Hubungan timbal balik, ayat-ayat kauniyah yang dijelaskan Al-Quran seringkali sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti fisika, biologi, astronomi, dan lain-lain. Kesatuan ilmu dalam Islam, ilmu agama, dan ilmu pengetahuan tidak dipisahkan. Keduanya dilihat sebagai bagian dari satu kesatuan yang menunjuk pada kebenaran yang sama, yaitu Allah. Fungsi akal dan nalar ilmiah dalam Islam. Islam mendorong penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan muslim terdahulu seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan menciptakan landasan bagi perkembangan saintek. Yang terakhir ada kesimpulan, Islam dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Al-Quran mendorong manusia untuk merenungkan alam dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah.
Integrasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan kebesaran Allah. Terima kasih, mungkin cukup sekian Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Lanjut ini ya, diskusi tanggapan dari kelompok yang tidak presentasi. Pak, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rena. Silakan. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan pemahaman tentang hakikat ayat-ayat Allah dan integritas Islam dengan ilmu pengetahuan agar lebih menarik dan dapat diterima oleh masyarakat, terutama bagi generasi Z atau mahasiswa. Apalagi saat ini sedang ramai di dunia politik, banyak berita hoaks dan black campaign yang mengatasnamakan agama. Berikan contoh dan solusinya, yaitu untuk memanfaatkan teknologi modern dalam menyebarkan pemahaman tentang ayat-ayat Allah dan integritas Islam dan dengan ilmu pengetahuan. Itu ada beberapa cara dan contohnya dan contoh solusinya. Yang pertama adalah bisa menggunakan media sosial, yaitu menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk membuat konten edukasi yang menarik, seperti video pendek, infografis, atau podcast. Misalnya membuat seri video yang menjelaskan konsep Islam dan sains dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, dengan aplikasi pembelajaran. Dengan mengembangkan aplikasi mobile yang menawarkan materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan, lengkap dengan kuis interaktif dan forum diskusi. Contohnya adalah aplikasi yang membahas hubungan antara ayat-ayat Quran dan penemuan ilmiah. Yang ketiga, itu bisa dengan webinar dan diskusi daring. Dengan menyelenggarakan webinar dan pembicaraan yang ahli di bidangnya. Mengajak mahasiswa berdiskusi dengan isu-isu terkini yang berkaitan dengan agama dan politik, serta cara mengenali berita hoax. Yang selanjutnya, dengan kampanye digital, kita dapat melakukan kampanye online yang menekankan pentingnya verifikasi informasi dengan menggunakan hashtag tertentu agar mudah diakses oleh generasi muda. Yang terakhir, bisa dengan kolaborasi dengan influencer. Kita bisa mengajak influencer atau tokoh muda yang memahami Islam untuk menyebarkan pesan-pesan positif melalui konten mereka, sehingga lebih relate bagi generasi Z tersebut. Apakah terjawab, Mbak Rena? Oke, baik, sudah terjawab. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Mbak Isma. Ya, sama-sama. Ya, izin menjawab pertanyaannya Mbak Hita, yaitu bagaimana pendekatan Islam dalam menyikapi perkembangan sains modern yang berbasis materialisme. Yaitu Islam mengakui pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan termasuk sains. Tapi Islam juga menekankan bahwa sains harus dipadukan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Nah, dalam konteks ini, Islam mengkritik materialisme yang mengabaikan dimensi spiritual manusia dan menganggap bahwa segala sesuatu hanya dapat dijelaskan melalui materi.
Islam juga mengajarkan bahwa sains dan agama tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Nah, oleh karena itu umat Islam diajak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan niat yang baik, serta menggunakan penemuan ilmiah untuk kebaikan umat manusia. Dialog antar ilmuwan dan pemikiran agama juga penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sains dapat berkontribusi pada masyarakat tanpa mengabaikan nilai agama. Bagaimana Mbak Hita bisa dipahami? Bisa Mbak Mai, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, jika sudah nggak ada pertanyaan, ditutup saja nggak apa-apa. Nanti mungkin sambil saya sampaikan, bisa raise hand atau tulis di kolom chat jika ada pertanyaan. Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang keren ya dari teknik industri dan juga dari manajemen. Secara umum saya meyakini ya sudah bisa menangkap spirit dari kita belajar hari ini, dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, baik tadi dari presentasinya, pertanyaannya, maupun jawaban atau responnya. Tadi ada hal yang menarik di pertanyaan pertama. Nah, sambil izin share screen ya. Terkait penggunaan kemajuan teknologi informasi di era sekarang ya. Ya, ini menjadi peluang juga bagi kita ya, ketika kita ingin menambah amal jariah kita ya, salah satunya yang paling efisien, paling efektif ya lewat media sosial, lewat media sosial ya. Misalnya kita ada iklan lewat. Misalnya kita setiap hari posting hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang produktif ya. Itu bukan hanya jadi amal soleh kita, ya insya Allah juga jadi amal jariah kita. Karena apa yang kita posting ya selama tidak kita hapus, terinfo itu 100 tahun tidak akan dihapus oleh pihak vendornya atau pihak penyedia jasanya. Ini kan peluang kita membuat amal jariah. Ya, kenapa enggak kita sisakan ya setiap hari ya berdakwah lewat media sosial. Ya, walaupun hanya share satu ayat ya. Kata Nabi, balihu ani walau ayah. Sampaikanlah apa dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, kita tidak perlu baper ya, misalnya takut dibilang sok alim ya, atau kamu aja belum menjalani sudah mengajak ya.
Karena untuk berdakwah itu tidak harus kita menjalani terlebih dahulu. Atau tidak harus kita menjadi seorang yang sempurna dulu ya. Kalau mindsetnya seperti itu, ya tidak ada orang yang akan berdakwah ya. Ya berdakwah saja, kita menyampaikan one day one hadis atau one day one ayat atau one day one ya motivasi ya. Posting di IG, posting di Facebook, Twitter, setiap hari hal-hal yang bermanfaat itu bukan hanya akan jadi amal soleh kita, insya Allah juga akan jadi amal jariah kita ya. Kalau kita sudah meninggal, ternyata postingan kita masih muncul, masih dibaca orang, diamalkan orang, kita akan dapat pahala ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus illa salasah, kecuali 3 ya. Waladun soleh, anak yang soleh, as-sodakoh jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang termanfaatkan dengan baik ya. Ilmu yang kita punya, kita share, kita posting, ya itu akan menjadi amal jariah kita. Namun jangan lupa, ini sebaliknya. Kalau yang kita posting, kita share hal-hal yang hal-hal yang tidak bermanfaat, justru hal-hal yang mengajak kepada ketidakbaikan, ketidakrukunan, mengajak kepada kemungkaran, yaitu akan jadi dosa jariah kita. Atau termasuk memposting diri kita yang tidak tertutup auratnya. Ya. Itu akan bisa menjadi dosa jariah kita. Kita sudah meninggal, saran itu masih muncul, share-share yang jelek, postingan yang jelek, malah kita semakin banyak dosanya karena kita sudah meninggal, tapi masih meninggalkan amalan yang tidak baik. Ya, ini dua sisi mata uang. Di satu sisi peluang emas kita untuk menambah amal jariah, tapi di sisi lain bisa menjadi dosa jariah kita jika kita gunakan postingan kita untuk hal-hal yang mengajak kepada kemaksiatan ya, kepada kemungkaran, kepada kezaliman. Itu ya entry point-nya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ini ya, sebagai peluang, tantangan ya. Jangan malah menjadikan kita semakin terjerat dengan dosa jariah kita. Oke, integrasi Islam dan ipteks ya. Di sini ditegaskan ya, pertama kenapa terintegrasi? Pertama kita lihat pada Quran Surah Al-A'la. Bagaimana Allah sangat menekankan hubungan antara iman atau Islam dengan ilmu. Ayat yang pertama turun saja adalah perintah membaca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Ayat yang pertama justru perintah menuntut ilmu. Bukan malah perintah beribadah. Allah sebagai Tuhan kan bisa saja. Ayat yang turun pertama, sembahlah aku. Wah, tapi enggak. Bacalah. Ya, karena apa? Untuk beribadah juga ada ilmunya. Ya, kita harus belajar agama, membaca buku-buku agama. Nah, itu diperkuat lagi ini di Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Kalian orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, kalau ingin derajatnya diangkat oleh Allah, maka harus memiliki banyak ilmu. Samalah gambaran sekarang, gambaran negara-negara maju dengan negara-negara yang belum maju. Ya. Misalnya negara-negara maju, ya mereka ada yang tidak kaya akan sumber daya alam, tapi mereka pasti kaya akan sumber daya ilmu. Begitu juga sebaliknya, negara-negara yang belum maju, ya kaya akan
Ada yang kaya akan sumber daya alam, tapi pasti tidak kaya akan sumber daya ilmu. Yang membedakan, ya di sini keilmuannya. Bahkan diperkuat oleh hadis Nabi ya. Tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin wa muslimah. Ya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang yang berislam, bagi orang yang beriman, bagi orang muslim atau muslimat. Artinya apa? Ketika Allah menetapkan itu wajib, yang pertama tentu berdosa kalau kita meninggalkannya. Sama saja meninggalkan ilmu itu, meninggalkan menuntut ilmu itu, atau mencari ilmu itu, sama dosa besarnya dengan meninggalkan ibadah mahdoh, sholat, puasa, ya. Sama, karena sama-sama wajib. Yang kedua, kalau dikatakan wajib itu berarti itu sesungguhnya baik untuk manusia itu sendiri, untuk orang Islam itu sendiri. Inilah integrasi yang sangat kuat ya, bukan hanya terintegrasi tapi integrasi yang sangat kuat antara Islam dan Saintek, dan bahkan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Islam, Saintek, dan juga amal ya. Sudah punya iman, punya ilmunya, juga harus diamalkan. Teologi Islam ya. Ini juga diperkuat dalam Quran Surah Al-Baqarah dalam cerita ayat 30, 31, 32, 33, 34 digambarkan kenapa Allah memilih manusia yang menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kenapa bukan malaikat? Padahal malaikat itu makhluk yang suci, makhluk yang tidak mungkin membangkang kepada Allah, makhluk yang paling taat kepada Allah. Tapi kenapa Allah justru menunjuk manusia? Bahkan malaikat pernah bertanya, kenapa manusia yang dipilih? Padahal manusia punya potensi berbuat kerusakan. Sedangkan malaikat tidak ada potensi berbuat kerusakan. Lalu Allah menjawab, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam ilmu. Saat itu nama-nama yang ada di alam semesta, nama-nama benda yang ada di alam semesta, mengajarkan kepada manusia melalui Nabi Adam. Jadi Allah memilih pemimpin itu ya karena manusia itu punya ilmu, sedangkan makhluk yang lain tidak. Walaupun makhluk yang lain itu, malaikat adalah makhluk yang suci dari kesalahan, karena isinya hanya taat, dan taat kepada Allah. Manusia yang punya potensi membangkang ternyata tidak dipilih karena tidak dibekali ilmu. Jadi disinilah satu kesatuan antara Islam atau iman dengan ilmu yang tidak dipisahkan dalam Islam. Ya, sebagai prasyarat mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah, tidak cukup hanya dengan iman, harus dengan ilmu ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka ada ilmunya. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat juga ada ilmunya. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keduanya, ingin sukses dunia dan akhirat juga ada ilmunya. Ya, itu gambaran terintegrasinya antara Islam dengan ilmu ya, menyatunya ya. Ini tadi cerita di Al-Baqarah 30, 31, 32, 33, 34 ya. Itu juga sudah saya upload di Edu untuk PPT saya, termasuk di Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian pertama hakikat ayat-ayat Allah ya. Pertama tentu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, ini catatannya. Kalau Al-Quran itu sebagai hudan atau sebagai petunjuk, maka kita harus membaca Al-Quran bukan hanya sekedar
bahasa Arabnya. Ya walaupun membaca Al-Quran hanya Arabnya itu akan mendapatkan pahala ukhrawi. Tapi Al-Quran akan berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Itu kalau kita mau baca terjemahnya, membaca tafsirnya, dan ya kita amalkan. Nah, pertanyaan bagi kita, mungkin kita setiap tahun bisa ya hatam Al-Quran tapi Arabnya. Ya mungkin saat bulan Ramadan ada gerakan one day one juz kita hatam tapi Arabnya. Tapi apa pernah dalam seumur hidup itu kita menghatamkan terjemah Al-Quran? Nah ini penting karena kita orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, ya harus dengan membaca terjemahannya. Dan Al-Quran sebagai petunjuk akan berfungsi kalau kita membaca terjemahnya. Ibarat petunjuk penggunaan mobil, penggunaan handphone, ya harus kita pahami ini bagaimana. Ini sebenarnya petunjuk bagi manusia bagaimana agar hasanah, baik, bahagia di dunia wal akhirat. Salah satunya yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah the unity of knowledge Qur'aniyah and Kauniyah. Adanya kesatuan pengetahuan antara Quran dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta ya, atau fenomena alam. Kesatuan ini ketika kebenaran itu dibuka ya, ketika kebenaran itu atau penemuan itu, riset itu didapat dan itu selaras dengan Al-Quran. Karena apa? Pertama, Al-Quran sifatnya kebenarannya adalah mutlak ya, tidak mungkin salah karena firman Allah atau kalam Allah. Sedangkan ayat kauniyah masih ada potensi atau kebenarannya nisbi, ada potensi keliru. Sehingga ya terus dicari kebenaran itu sehingga selaras inline dengan ajaran Al-Quran. Ketiga, menumbuhkan etos ibadah personal dan ibadah sosial ya. Ya ketika kita memahami ayat-ayat ini ya akan menumbuhkan ya ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah akan menumbuhkan kepekaan sosial kita ya terutama. Ayat-ayat qauliyah tadi ya sudah dijelaskan Al-Qur'an ya. Artinya firman Allah tekstual, kauniyah ya ayat-ayat yang terbentang di sekitar kita di alam semesta ya. Lalu Allah menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama adalah at-thariqah ar-rasmiyah. At-thariqah ar-rasmiyah ini adalah lewat jalur wahyu, lewat Al-Quran. Allah membagi ilmunya lewat Al-Quran kepada manusia. Nah, tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan keilmuan, terkait dengan saintek. Kedua, dengan at-thariqah ghairu rasmiyah, yaitu melalui jalur non-wahyu, melalui jalur selain Al-Quran. Ya, ini kita harus bisa mengungkap fenomena yang terjadi di alam ini. Ya misalnya ya, zaman dulu sebelum teknologi maju, gunung meletus, tsunami, atau gempa bumi, itu mereka mengatakan bahwa itu azab Allah. Ya. Otomatis itu azab Allah karena ada kemaksiatan di daerah tersebut. Setelah zaman Nabi, hal itu tentu sudah tidak relevan karena sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ya, sekarang kita bahkan bisa memprediksi fenomena gunung akan meletus, fenomena atau tanda-tanda akan terjadi tsunami, atau ada potensi gempa, ya itu sudah bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan. Artinya memang Al-Quran ini memang wahyu
yang berbeda dengan wahyu-wahyu yang sebelumnya. Ya, kalau mukjizat-mukjizat yang sebelumnya itu terlihat sakti ya. Tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular. Tongkat Nabi Musa bisa untuk membelah laut. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati sebentar. Nabi Muhammad diberi mukjizat yang tidak seperti itu. Sebagai penutup, sebagai penjelas ya, al-bayan sebagai penjelas, juga sebagai al-furqan sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Bahwa semua itu adalah terkait dengan keilmuan ya, tentang keilmuan. Jadi setelah Nabi Muhammad ya tidak ada nabi lain, apalagi ada mukjizat-mukjizat yang seperti dipegang oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya apa? Al-Quran ini dikatakan mukjizat karena ilmunya. Ya. Di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan. Ya. Makanya kita akan memperoleh atau merasakan mukjizat itu ya kita kalau mau mempelajari isi Al-Quran. Ya. Inilah bukti dari integrasi dalam alam spiritualitas dan rasionalitas ya. Seperti digambarkan dalam Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal ya. Siapa ini yang merubah dari malam ke siang ya? Dan lain sebagainya. Nah, ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard. Dan sambil memikirkan tentang alam semesta ini ya, fenomena alam semesta ini, dan juga sambil berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Ya Tuhanku, tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia ya. Seluruh ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Hanya mungkin kita belum mampu mengungkap fenomenanya, hanya mungkin kita belum mampu menangkap hikmahnya ya. Ya, diciptakannya babi haram, sudah diciptakan tapi diharamkan hukum asalnya ya kayak gitu. Ya tentu ada hikmahnya ya yang harus terus kita gali. Nah, ini beberapa penjelasan ya terkait integrasi ayat qauliyah dan kauniyah. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 6.236 ayat tanpa basmalah ya. Kalau dengan basmalah 6.666. Menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal-hal fenomena alam. Ini yang tekstual, terlihat tegas, jelas. Ya. Jumlah ini tidak termasuk ayat yang menyinggung secara tersirat. Ya. Ada yang tersirat yang harus terus kita gali ya, asbabun nuzulnya, ya, tafsirnya, sehingga kita mendapatkan pesan Al-Quran secara utuh. Nah, di sini Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Ya, pertama adalah sandi qauliyah ya melalui Al-Quran. Maaf, yang pertama sandi qauliyah ya lewat Al-Quran tadi ya, yang harus kita baca artinya, terjemahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya,
mereka, kata Habibie, juga mempelajari Al-Quran dalam terjemah bahasa mereka, ya, dalam bahasa mereka. Karena mereka sudah tahu dalam Al-Quran itu banyak ilmu pengetahuan. Yang kedua, sandi kauniyah, lewat fenomena alam yang terus kita gali. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga, ada dalam Al-Quran isyarat terjadinya hujan, ya, di An-Nur ayat 43, ada isyarat tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya, ya, di Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, juga isyarat adanya evolusi pada penciptaan makhluk bumi, Al-Ankabut ayat 20, ada juga isyarat rotasi bumi dan bulatnya bumi, Az-Zumar ayat 5, dan juga ayat kauniyah yang akan menjadi bukti atau al-burhan bagi kebenaran ayat-ayat kauniyah. Ya, sebenarnya ayat kauniyah ini, fenomena alam ini, ketika kita sudah mampu mengungkapkan fenomenanya secara benar, ya itu justru akan menguatkan kebenaran Al-Quran. Ini ya penjelasan di ayat-ayat tadi, nanti bisa dibuka. Ya, saya kira itu nggih, karena 10 menit lagi menjelang maghrib untuk persiapan, dan saya lihat tidak ada yang resen, tidak ada pertanyaan di kolom chat, ya kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, ya mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini semakin membuat kita rajin menuntut ilmu, semakin kita menjadi orang yang gemar membaca. Saya kira itu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.